Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast Catatan Peter. Nah, gimana nih kabar kalian setelah seharian tadi bekerja, setelah seharian tadi beraktivitas ya. Semoga apa yang sudah kita kerjakan, semoga apa yang sudah kita laksanakan di hari-hari tadi dapat membawa manfaat untuk banyak orang. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, silahkan untuk pasang earphone atau headphone kalian terlebih dahulu untuk kita ngobrol-ngobrol malam ini. Oke. Nah, kita mau ngobrol apa sih malam ini atau hari ini? Saya pikir untuk membahas salah satu isu yang cukup banyak dibahas akhir-akhir ini ya, yaitu tentang kesehatan mental. Tapi kita tidak akan membahas tentang kesehatan mental secara lebih mendalam ya. Saya akan mengambil salah satu sudut pandang, yaitu tentang emosi. Lebih tepatnya adalah tentang regulasi emosi. Saya bahasa apa lagi ini regulasi emosi. Nah, oke, artikel sampai salah ya. Oke, podcast kali ini saya akan mencoba untuk merujuk dari artikelnya Great Mind ID. Ini adalah salah satu portal yang saya sukai ya, karena di sini menyajikan banyak sekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan emosi, dengan perasaan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai manusia itu kan kita dari masing-masing kita itu membawa koper emosi atau bagasi emosi masing-masing ya. Nah, emosi itu ternyata sangat lekat dengan kehidupan kita, menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam waktu-waktu tertentu, terkadang itu intensitas emosi yang kita rasakan bisa saja sangat meningkat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasain kayak gitu? Tiba-tiba emosinya nggak stabil, atau mungkin sedang datang bulan yang bagi yang cewek ya, atau mungkin kalau untuk yang cowok itu sedang ada tuntutan lain yang harus dipenuhi dan tuntutan kerjaan yang harus dipenuhi juga gitu, sehingga membuat pengaturan emosi kita menjadi tidak stabil dan membuat efeknya adalah pekerjaan kita menjadi nggak fokus gitu aja ya. Pada dasarnya bukan emosi yang membuat kita melalui turbulensi ya, melainkan cara kita menafsirkan emosi sehingga kita merasa tidak sanggup menoleransi emosi yang dirasakan. Jadi bukan emosinya ya, tapi interpretasi atau penafsiran kita terhadap emosi itu ya, sehingga kita merasa tidak sanggup untuk memberikan toleransi terhadap emosi yang dirasakan. Nah, intensitas emosi yang kita rasakan biasanya dipengaruhi berbagai hal seperti trauma masa kecil atau kondisi fisik yang sedang memburuk ya. Nah, terkait dengan hal ini itu sangat sensitif, jadi harap berhati-hati ketika kita berbicara dengan orang, jangan sampai menyinggung masalah trauma atau masa lalu yang bersifat trauma ya. Apalagi masa kecil gitu ya, atau kondisi fisik seseorang yang memang kita sendiri itu tidak bisa mengubahnya gitu ya. Saya pernah mendengar ada ada salah satu kata-kata yang cukup bagus gitu ya, yang dikeluarkan oleh Raditya Dika, seorang komika ya, stand up comedy, bahwa begini: jangan pernah menjadikan fisik seseorang sebagai bahan bercandaan, apalagi fisik itu yang dia sendiri tidak bisa mengubahnya gitu ya. Jadi misalnya ada seseorang atau teman kita yang mempunyai kelainan fisik, ya jangan dibuat guyonan, jangan dibuat bercandaan gitu ya, karena kita nggak tahu seberapa besar dia menanggung itu gitu ya, dalam jiwanya, dalam emosinya, dalam kehidupannya gitu. Nah, kondisi-kondisi ini dapat memperparah situasi, ditambah dengan regulasi emosi yang belum optimal ya. Jadi apa itu sih regulasi emosi? Regulasi emosi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosi atau serangkaian emosi dalam diri. Regulasi berarti pengaturan ya. Emosi ya emosi gitu ya. Jadi emosi-emosi kita di dalam diri kita itu diatur sedemikian rupa ketika menghadapi sesuatu yang membuat kita sensitif gitu ya. Nah, berkaitan dengan kemampuan mengurangi atau meningkatkan intensitas emosi sesuai dengan kebutuhan, itu berkaitan dengan tadi regulasi emosi ya. Nah, kemampuan ini bisa dipelajari untuk membantu kita menjaga sistem emosi kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik.
Nah, kalau misalnya seseorang tidak mau belajar tentang regulasi emosi, ya ini kita biasanya cenderung terbawa emosi, terus sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit sensi, gitu ya. Nah, ternyata terdapat dua tipe regulasi emosi, yaitu secara eksplisit dan implisit. Nah, kalau regulasi emosi secara eksplisit itu memerlukan pemantauan secara sadar saat menafsirkan situasi dengan teknik-teknik tertentu untuk bisa mengelola emosi yang kita rasakan. Sedangkan tipe implisit dilakukan secara tidak sadar. Tanpa sengaja kita melakukan regulasi emosi dengan kegiatan-kegiatan untuk mengalihkan emosi yang dialami. Nah, lalu bagaimana sih cara melakukan regulasi emosi secara sehat gitu ya? Di sini dalam catatan Grid Mind ada beberapa cara untuk melakukan regulasi emosi secara sehat. Beberapa di antaranya adalah berbicara dengan teman atau share ya dengan teman. Tapi ingat, teman yang bisa dipercaya, teman yang bisa diajak ngobrol dengan baik. Jangan asal sembarang berbicara gitu walaupun dengan teman. Temannya ini harus tanda kutip ya. Artinya kita memang harus pilih-pilih teman untuk diajak ngobrol gitu. Jangan sampai teman itu ember ya. Ember artinya bocor kemana-mana. Apa yang kita obrolkan terkait dengan rahasia kita, terkait dengan kelemahan kita, ternyata sama dia dibocorkan, itu kan ember tuh. Nah, jangan sampai kita berbicara dengan teman yang seperti itu. Yang kedua juga bisa olahraga. Ternyata olahraga itu juga membantu untuk sedikit banyak membantu kita untuk meregulasi emosi kita. Dengan olahraga kan kita menjadi segar gitu ya. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang membuat emosi kita menjadi down gitu ya. Terus ada lagi menulis jurnal. Nah, ini menulis jurnal ini adalah salah satu hobi saya. Kenapa menulis jurnal ini penting? Ya, karena untuk membuat hati kita itu semakin lembut ya. Menulis jurnal itu sama dengan meditasi. Kalau saya itu biasanya menjadikan menulis jurnal ini menjadikan salah satu teknik untuk stress release ya. Ada menulis jurnal dan ada juga membaca buku. Dua kegiatan itu saya jadikan untuk rilis stres gitu. Sama seperti halnya meditasi, terapi, tidur cukup. Nah, itulah beberapa kegiatan atau beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meregulasi emosi kita secara sehat. Nah, melakukan regulasi emosi dengan cara yang tidak sehat dapat menyebabkan deregulasi emosi. Apa itu deregulasi? Yaitu ketidakmampuan untuk secara teratur menggunakan strategi yang sehat dan sadar untuk mengatasi emosi negatif. Oh, jadi ternyata selain ada regulasi, ada deregulasi. Kalau misalnya kemampuan regulasi kita nggak kuat, nggak sehat, maka yang terjadi adalah deregulasi. Kita menjadi semakin kacau balau. Ya, deregulasi. Saat kita merasakan emosi negatif yang sangat intens, akan ada kecenderungan untuk mengatasinya dengan cara yang tidak sehat. Yaitu dinamakan dengan deregulasi emosi. Nah, masih di Grid Mind, menurut James G. Gross ya, James G. Gross pada tahun 1998 ada 4 langkah untuk meregulasi emosi. Nah, ini ya sangat bermanfaat nih. Kata Gross gini, langkah yang pertama yaitu adalah situasi atau situation ya. Adalah tahapan saat kita menerima kondisi eksternal seperti kritik atau situasi tertentu ya. Situasi tertentu itu artinya misalnya gitu ya. Contohnya adalah kemacetan, itu kan situasi eksternal dalam situasi tertentu ya. Kalau kritik itu kan juga bersifat eksternal tapi itu berhadapan dengan orang. Yang seperti itu tuh perlu langkah-langkah untuk meregulasi emosi. Jadi situasi ya. Intinya adalah kata kuncinya adalah situasi. Tahapan saat kita menerima kondisi. Jadi menerima kondisi eksternal seperti kritik atau situasi tertentu ya. Yang kedua adalah perhatian atau attention. Adalah tahapan saat kita memutuskan untuk memberikan perhatian terhadap situasi yang kita temui. Jadi kita di tahap kedua ini memutuskan untuk memberikan perhatian terhadap situasi yang kita temui. Misalnya kan tadi yang pertama tentang situasi. Aduh, orang itu kok ngomongnya gini-gini ya, asal mengkritik gitu. Nah, itu kan kita memberikan attention atau perhatian untuk memutuskan memberikan perhatian terhadap situasi yang kita temui. Kenapa ini penting? Karena nanti ini adalah kaitannya dengan langkah selanjutnya. Ini adalah serangkaian yang disarankan oleh James Gross ya, untuk membuat kita mampu meregulasi emosi dengan sehat ya. Setelah kita memberikan perhatian terhadap
situasi yang kita temui. Lalu langkah yang ketiga adalah penilaian, appraisal gitu ya, yaitu tahapan saat kita mulai memberikan penilaian terhadap emosi, apakah itu positif atau negatif. Jadi yang langkah pertama kan tadi situasi, situasi ya, seperti kritik dan situasi tertentu. Kemudian kita memutuskan untuk memberi perhatian. Setelah memutuskan untuk memberi perhatian, baru kita bisa memberikan penilaian terhadap emosi itu. Apakah emosi itu bersifat positif atau negatif. Dan yang terakhir atau keempat adalah baru memberikan tanggapan atau respons ya. Bisa berupa tanggapan secara fisik dan atau emosional. Nah, itu dia empat tahapan ya yang bisa kita lakukan untuk meregulasi emosi gitu ya. Keempat tahapan tersebut sebenarnya bisa dibagi ke dalam dua kelompok berbeda katanya. Tahap situasi, perhatian, dan penilaian dapat dikelompokkan sebagai antecedent focus emotion gitu ya. Pada ketiga tahapan ini kita melakukan regulasi emosi sebelum merespon ya, sebelum respon muncul. Kita dapat meregulasi emosi kita dengan menurunkan relevansi emosional. Contohnya nih ya, saat mendapatkan tugas, anggap itu sebagai tantangan ya. Mindset kita coba dibangun ketika kita mendapatkan tugas, anggap saja tugas itu sebagai tantangan dibanding dengan beban untuk kita. Jadi alih-alih kita menganggapnya sebagai beban, kita coba ubah sudut pandang, yaitu tugas itu sebagai tantangan. Nah, sedangkan tahap respon adalah dapat masuk dalam respon focus regulation yang melakukan pengendalian emosi setelah muncul respon dari emosi atau perasaan. Ini dilakukan saat emosi atau perasaan kita sudah muncul. Maka kita mencoba melawan respon yang sudah ada, tetapi jika dilakukan dalam jangka panjang dapat merusak kesejahteraan psikologis kita. Gitu kata siapa tadi, James Cross ya. Itu dia ya, pentingnya untuk melakukan regulasi emosi baik untuk diri kita sendiri, apalagi ini ya yang sudah berpasangan ya. Jangan sampai nanti kita menjadi pasangan yang tidak imbang atau tidak seimbang. Kalau bisa, kalau misalnya memang sudah berpasangan, keduanya ya, masing-masing dari pasangan tersebut itu melakukan regulasi emosi secara terus-menerus. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih, apakah kita sadar melakukan emosi itu atau tidak gitu. Apakah yang kita perbuat atau respon kita terhadap kritik atau eksternal tadi ya, atau saran atau situasi tertentu itu sudah tepat atau belum. Nah, kita perlu melatih itu terus-menerus. Kalau misalnya masing-masing pasangan itu bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan respon yang positif, maka saya pikir itu akan sangat baik untuk hubungan atau kualitas dari hubungan itu sendiri ya. Nah, itu dia beberapa celotehan kita di podcast ini tentang regulasi emosi ya. Semoga saja setelah mendengar ini kita jadi mampu untuk membuka wawasan baru tentang pengelolaan emosi. Pentingnya pengelolaan emosi dengan cara meregulasi emosi. Jangan sampai kita nanti merasa ya udah ini gue yang paling bener, aku yang paling bener. Itu jangan merasa dalam tanda kutip paling ya. Tapi coba diubah mindsetnya dari kata paling itu menjadi saling. Ya udah kita saling belajar, ya udah kita saling mengerti, memahami gitu. Biar kualitas hubungannya baik itu interpersonal maupun antarpersonal itu semakin baik kualitasnya. Oke? Ya cukup sekian dari saya, semoga ini bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di podcast-podcast yang lain ya. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Bye-bye.